Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina, jurusan Pendidikan Biologi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada mata kuliah Psikologi Perkembangan, kita akan membahas jurnal dari Psikoborneo dengan volume 8, nomor 1 tahun 2020, halaman 193 sampai 207 dan 196. Pada materi usia madya, pekerjaan dan keluarga, hidup sendiri, hilang pasangan, dan pensiun. Abstrak. Pertama, penelitian ini dilakukan untuk membayangkan optimisme dan tergantung pada ibu tunggal setengah baya. Tipe penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode kasus. Kedua, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi dan interview, bersama dengan penentuan responden melalui screening subjek menggunakan kepuasan dengan avalanche atau SWLS dan sikap positif dan dampak negatif atau panas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, pengurangan data, presentasi data, dan kesimpulan. Pendahuluan. Dewasa madya atau dewasa menengah merupakan periode perkembangan yang dimulai pada usia kurang lebih 40 hingga 60 atau 65 tahun menurut Santruk 2011. Dewasa madya adalah masa di mana seorang mengalami penurunan keterampilan fisik dan beban tanggung jawab yang semakin banyak. Menurut Santruk juga bahwa masa ini merupakan sebuah periode perkembangan yang unik, di mana pertumbuhan, karir, dan relasi dan kehilangan saling mengimbangi. Babila, Orts, dan Bertman 2009. Dalam teorinya mengatakan bahwa dewasa madya 40 hingga 60 tahun, tugas perkembangan psikolososial salah satunya yaitu keintiman. Orang-orang yang mempunyai tempat untuk berbagi ide, perasaan, dan masalah akan dapat merasa bahagia dan sehat. Kerangka dasar teori. Pertama, definisi kesejahteraan subjektif. Menurut Jenner 2000, definisi dari kesejahteraan subjektif dapat dibuat menjadi 3 kategori. Pertama, kesejahteraan subjektif bukanlah sebuah pernyataan subjektif, tetapi beberapa keinginan berkualitas yang ingin dimiliki setiap orang. Kedua, kesejahteraan subjektif merupakan sebuah penilaian secara menyeluruh dari kehidupan seorang yang merujuk pada berbagai macam kriteria. Arti ketiga dari kesejahteraan subjektif jika digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu di mana perasaan positif lebih besar daripada perasaan negatif. Kedua, definisi optimisme. Menurut Seligman 2006, optimisme adalah gaya penjelasan dan pola pikir positif untuk masa depan ketika individu memikirkan penyebab dari suatu pengalaman. Chang dan Bright dalam Kurniawan, Priyatama dan Karnyata 2015 menyatakan bahwa optimisme berhubungan dengan hasil-hasil positif yang diinginkan seseorang seperti kondisi moral yang baik, prestasi yang memuaskan, serta adanya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Berdasarkan uraian di atas, optimisme adalah keyakinan dalam menyikapi sebuah peristiwa, baik peristiwa yang menyenangkan ataupun peristiwa yang tidak menyenangkan, dengan memiliki harapan dan ekspektasi menyeluruh bahwa akan ada lebih banyak hal baik yang akan terjadi pada masa mendatang. Kemudian definisi ibu tunggal. Keluarga dengan orang tua tunggal, yaitu ibu atau ayah saja sebagai kepala keluarga, baik yang disebabkan karena perceraian, meninggalnya pasangan, suami atau istri, dan salah satu ayah atau ibu meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama, menurut Wahyuni Suemoto dan Haryono 2015. Ibu tunggal adalah wanita yang ditinggalkan oleh suami atau pasangan hidupnya, baik karena terpisah, bercerai, atau meninggal dunia.
untuk kemudian memutuskan untuk tidak menikah melainkan membesarkan anak-anaknya seorang diri. Papila Ols dan Fatman 2009. Sedangkan menurut Qoimah dalam Hasanah dan Widuri 2014, ibu tunggal adalah keadaan seorang ibu yang akan menjalankan dua jabatan sekaligus, sebagai ibu yang merupakan jabatan alamiah dan sebagai ayah yang menafkahi keluarganya. Kemudian definisi dewasa madya. Pada umumnya usia madya adalah usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental menurut Halrock 2003, dan kesejahteraan subjektif pada ibu tunggal menurut Upton 2012 bahwa terdapat 3 tahapan masa dewasa pertengahan, yaitu usia 45 sampai 50 tahun memasuki masa dewasa pertengahan, usia 50 sampai 55 tahun merupakan transisi parubaya, dan usia 50 sampai 60 merupakan puncak masa dewasa pertengahan. Nah, metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dengan metode kualitatif memungkinkan untuk mengetahui esensi, gambaran kesejahteraan subjektif dan optimisme subjek tanpa tercampuri oleh prasangka-prasangka atau opini-opini yang ada sebelumnya, sehingga lebih fokus pada diri subjek yang bersangkutan, meliputi apa yang dipikirkan, dirasakan, diperbuat. Kedua, dengan metode kualitatif, penelitian dapat dilakukan dalam natural setting atau menurut Creswell 2016, di mana individu tidak terpisah dari konteks lingkungannya, sehingga tidak memungkinkan untuk membatasi atau menentukan variabel-variabel apa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif dan optimisme, karena berbagai variabel tersebut telah menyatu dalam diri subjek. Hasil penelitian pertama, subjek dalam penelitian ini adalah ibu tunggal yang berada pada usia dewasa madya dan berstatus ibu tunggal dengan kurun waktu lebih dari 10 tahun menurut Aprilia 2013, mengatakan bahwa single parent mother membutuhkan rentang waktu 1-4 tahun untuk bisa kembali pulih dari perasaan kehilangan dan mampu menerima kenyataan yang ada. Penelitian ini dilakukan terhadap keempat orang subjek, yaitu SN, WA, NB, dan TA. Subjek pada penelitian ini mengalami ciri mati yang menurut Akmalia 2010, hilangnya pasangan hidup yang diakibatkan karena kematian akan menimbulkan banyak kesulitan, seperti kesulitan ekonomi dalam membiayai anak. Subjek SN dan subjek WA memiliki pasangan yang meninggal dunia secara mendadak. Sedangkan pada subjek NB dan subjek TA memiliki pasangan yang meninggal dunia karena sakit. Pemilihan keempat subjek dilakukan berdasarkan screening terlebih dahulu dengan menggunakan Satisfaction with Life Scale atau SWLS dan Positive FSN Negative FS Scale atau PANAS. Berdasarkan hasil screening tersebut diperoleh hasil bahwa keempat subjek pada skala SWLS dalam kategori dari cukup puas hingga puas dan pada skala PANAS dalam kategori sedang. Simpulan, subjek SN telah menjadi ibu tunggal selama 14 tahun. Gambaran optimisme yang menonjol pada subjek SN adalah aspek permanen dan pervasif. Kedua, pada aspek permanen, subjek SN terus berusaha dengan berkebun dan berjualan untuk dapat membesarkan anaknya. Subjek ini merasa bangga karena berhasil menyekolahkan kedua anaknya sampai lulus SMA hingga bekerja dan berkeluarga. Subjek SN percaya bahwa perilaku anak terakhirnya akan berubah menjadi lebih baik.
3. Pada aspek pervasif, subjek merasa gagal membesarkan anak terakhirnya. Kegagalan tersebut dipandang spesifik oleh subjek dikarenakan anak terakhirnya tidak mendapatkan pengasuh dari sang ayah. Subjek memandang bahwa kehilangan pasangan dan ditinggal oleh anak adalah hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, subjek TA telah menjadi ibu tunggal selama 10 tahun. Gambaran optimisme pada subjek terlihat pada aspek permanen. Subjek meyakini perkataan buruk tentang dirinya tidak akan berlangsung lama. Subjek meyakini bahwa dalam kehidupan tidak hanya mendapatkan kesulitan secara terus-menerus, akan ada masanya subjek mendapatkan kebahagiaan. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.